Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fauzan Ilham, nomor NIM 53020210125, kelas IAT 1B. Dosen pengampu Ibu Neni Mutiatul Awaliyah, MAG. Di sini saya akan menafsirkan surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7. Al-Fatihah artinya pembuka. Surat ini dinamakan Fatihatul Kitab atau pembuka kitab karena kitab Al-Quran dibuka atau dimulai dengannya. Al-Fatihah adalah surah pertama yang ditulis dan surah pertama yang dibaca oleh manusia, namun bukan surat yang pertama diturunkan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah termasuk surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia termasuk surat Madaniyah atau yang diturunkan setelah hijrah. Surah ini dinamakan juga Ummul Kitab. Adapun ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Tuhan yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Tuhan yang Maha Penyayang, yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau Bismillah akan mendatangkan keberkahan. Dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Yang berikutnya ada ayat kedua, yakni Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntuk untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmatnya kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rabb kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dalam lam pada kalimat Alhamdulillah ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rabb yang hanya boleh ditunjukkan pada Allah bukan yang lainnya. Makna alhamdulillah adalah pujian kepada Allah kepada sifat-sifat kesempurnaannya, dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Yang berikutnya ada Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada ayat 2 di atas, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia adalah Tuhan seluruh alam. Maka untuk mengingatkan hamba kepada nikmat dan karunia yang berlipat ganda yang telah dilimpahkannya serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya. Diulangnya sekali lagi menyebut Ar-Rahmanir-Rahim, yang demikian dimaksud agar gambaran keganasan dan kezaliman seperti raja-raja yang dipertuan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran hamba.
Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezaliman, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, manusia akan mencintai Tuhannya. Tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang, dengan demikian manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Malah dia akan mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah. Dia akan mendasarkan pergaulan dan tingkah lakunya terhadap manusia sesamanya, atau terhadap orang yang di bawah pimpinannya, malah terhadap binatang yang tak pandai berbicara sekalipun. Atas sifat cinta dan kasih sayang itu, karena dengan jalan demikianlah manusia akan mendapat rahmat dan karunia dari Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih. Riwayat Tabrani. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Rahman. Tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya ada Malik Yaumiddin. Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam yang maha pengasih, maha penyayang, maka diiringinya dengan menyebutkan satu-satunya lagi, yaitu menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak terhenti sampai di dunia ini saja, tapi terus berkelanjutkan sampai hari akhir. Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama dengan memanjangkan ma, dan kedua dengan memendekkannya. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya yang memiliki. Sedangkan menurut bacaan yang kedua, artinya raja. Kedua bacaan itu benar, baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua. Dapat dipahami dari kata itu artinya berkuasa dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan yang menguasai. Yaum artinya hari, tetapi yang dimaksud di sini ialah waktu yang secara mutlak. Adin banyak artinya, diantaranya perhitungan, ganjaran pembalasan, patuh, menundukkan, dan syariat agama. Yang selaras di sini ialah dengan arti pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin maksudnya Allah itu yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya pada hari pembalasan. Sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tetapi pembahasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini. Karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu umpamanya kiamat, kebangkitan, dan seterusnya merupakan pendahuluan dari pembalasan, apalagi untuk targhib dan tarhib atau menggalakkan dan menakut-nakuti, penyebatan hari pembalasan itu lebih tepat. Berikutnya ada iya karena berdua, iya karena stain, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan 4 macam dari sifat-sifat Allah, yaitu pendidik seluruh alam, maha pengasih, maha penyayang, dan yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah saja yang mempunyainya. Sebab itu pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah sajalah yang patut disembah, dan kepadanya sajalah seharusnya manusia memohon pertolongan. Dan bahwa hambanya haruslah mengikrarkan yang demikian itu. Iyaka hanya, atau yang artinya hanya kepada Engkau. Iyaka adalah domir untuk orang kedua dalam kedudukan mansub karena menjadi maf'ul bih atau objek. Dalam tata bahasa Arab, maf'ul bih harus sesudah fi'il dan fa'il jika mendahulukan yang seharusnya diucapkan kemudian dalam balaghah menunjukkan qasr, yaitu pembatasan yang bisa diartikan hanya. Jadi arti-arti ini hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Iyaka dalam ayat ini diulang 2 kali, gunanya untuk menegaskan bahwa ibadah dan isti'anah atau meminta pertolongan itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah, serta untuk dapat mencapai kelezatan munajat atau berbicara dengan Allah. Karena bagi seorang hamba Allah yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat dan lezat perasaannya daripada bermunajat dengan Allah. Baik juga diketahui bahwa dengan memakai iyaka itu berarti menghadapkan pembicaraan kepada Allah dengan maksud mengingat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita berada di hadapannya.
dan kepadanya diarahkan pembicaraan dengan khusyuk dan tawadu, seakan-akan kita berkata, ya Allah, Zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menjaga dan memelihara seluruh alam, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda, yang berkuasa di hari pembalasan. Engkau sajalah yang kami sembah dan kepada Engkau sajalah kami meminta pertolongan. Karena hanya Engkau yang berhak disembah dan hanya Engkau yang dapat menolong kami. Dengan cara seperti itu, orang akan lebih khusyuk dalam menyembah Allah dan lebih tergambar kepadanya kebesaran yang disembahnya itu. Selanjutnya ada ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus atau syiratal mustaqim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya kita memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri seorang hamba. Oleh sebab itulah setiap insan wajib memanjatkan doa ini di dalam setiap rakaat sholat yang dilakukannya. Yang berikutnya ada syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmatnya kepadanya berupa keimanan, hidayah dan ridhomu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69 adalah para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebaikan ilahi. Sidikin yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga ada syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tingkahan mereka walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebaikannya oleh Allah, para malaikat dan lingkungan mereka. Dan keempat ada solihin, yaitu orang-orang soleh yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, ya, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagian kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjukmu. Tafsir yang saya gunakan di sini adalah tafsir dari Kemenak. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.